Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah kita dapat bertemu kembali di channel Wanita Bahagia. Semoga sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Barokah binti Thalabah, satu-satunya wanita yang pernah memarahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia agung dan mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata pernah dimarahi oleh seorang wanita. Siapakah wanita itu? Dialah Barokah binti Sa'labah bin Amru bin Hisan bin Malik bin Salman bin Amru bin Nu'man al-Habasyiyah, atau dikenal dengan nama Ummu Aiman. Bagaimana kisahnya sampai Ummu Aiman berani memarahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Awalnya Barokah binti Sa'labah adalah budak milik Abdullah bin Abdul Muthalib, tidak lain ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menikah dengan Ubaid bin Haris, ia dikaruniai seorang anak bernama Aiman. Kemudian masyarakat pun memanggilnya dengan Ummu Aiman, dan nama itulah yang banyak dikenal hingga kini. Beliau juga ibu asuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata Ummu Aiman pun ikut dalam perang Uhud dan Khaybar, juga menyertai Nabi Muhammad sejak belia. Bahkan saat Ummu Aminah binti Wahab wafat dalam perjalanan pulangnya dari ziarah ke makam Abdullah, Ummu Aimanlah yang menggendong dan membawa pulang Nabi, kemudian merawatnya bersama istri Abu Thalib. Dalam buku Mereka Adalah Para Sahabiat diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Ummu Aiman ini. Rasulullah sering mengunjunginya dan memanggilnya dengan kata "wahai ibu". Tentang Ummu Aiman, Rasulullah pun pernah bersabda, "Beliau Ummu Aiman adalah termasuk ahli baitku." Beliau juga bersabda, "Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku." Hadis riwayat Al-Hakim. Ketika Muhammad resmi diangkat menjadi nabi, Ummu Aiman pun langsung menyatakan iman dan Islamnya. Sayangnya, sang suami enggan beriman. Demi keimanannya, Ummu Aiman pun bercerai. Lepas itu, Ummu Aiman menikah dengan Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari pernikahan ini lahirlah sosok Usamah bin Zaid yang gagah, berani dan soleh. Perjalanan hidup, kebersamaan dan keimanan itulah yang membuat Ummu Aiman sangat mencintai Nabi. Pun sebaliknya, bahkan saking cintanya beliau pernah memarahi Nabi yang mulia. Hal ini kita ketahui sebagaimana riwayat yang disampaikan dari Anas bin Malik. Hari itu Nabi mengunjungi kediaman Ummu Aiman. Di rumah ibu asuhnya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuguhi minum, tapi beliau menolak. Tutur Anas, "Aku tidak tahu apakah Nabi sedang puasa atau tidak menginginkan minuman itu." Maka pungkas Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Ummu Aiman pun marah dan memaki Nabi. Di dalam syarah kitab Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini dengan mengatakan Nabi menolak minuman itu karena puasa atau hal lainnya. Maka Ummu Aiman pun marah-marah dan memaki beliau. Ia sangat menyayangi Nabi karena telah mengasuh dan merawatnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah bersabda, "Ummu Aiman adalah ibu keduaku." Saking sayangnya, Ummu Aiman pun menyukai segala sesuatu yang disenangi Rasulullah dan bersedih terhadap sesuatu yang membuat Rasulullah bersedih. Bahkan ketika Rasulullah wafat, beliau menyenandungkan syair yang memilukan.
Sampai-sampai sahabat Rasulullah Abu Bakar meminta Umar bin Khattab menanyakan langsung ke Ummu Aiman tentang kesedihannya itu. Apa yang membuat Anda menangis? Bukankah apa yang di sisi Allah lebih baik bagi Rasulnya? Ummu Aiman menjawab, bukanlah saya menangis karena tidak tahu apa yang di sisi Allah lebih baik bagi Rasulnya. Hanya saja saya menangis karena telah terputus wahyu dari langit. Jawaban Ummu Aiman membuat Abu Bakar dan Umar bin Khattab menangis, sehingga mereka bertiga sama-sama menangis. Sosok yang pernah memasang badan untuk membela Nabi Muhammad dalam perang Uhud ini tergolong amat langka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuliakannya. Umurnya dipanjangkan dalam keberkahan dan wafat di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Ummu Aiman juga merupakan sosok perempuan muslimah yang rajin berpuasa, tahan lapar, berhijrah dengan berjalan yang diberi minum yang tidak diketahui asal-usulnya, minuman langsung dari langit sebagai penyembuh baginya. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.